Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata al-jumu'ata min sya'airil Islam wa faradaha 'ala ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam litakuna mukaffiratan lidh-dhunub wa mutahhiratan lil-atham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada ucapan yang paling indah yang diucapkan seorang hamba melainkan ia memuji Rabbnya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang karenanya kita diberikan banyak sekali kenikmatan hingga diberikan sampai saat ini, yaitu kenikmatan yang paling besar, yaitu kenikmatan iman dan Islam, dan juga bisa diberikan kenikmatan untuk sama-sama dilangkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkan, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada contoh teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga bisa sampai kepada kita, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selaku khatib berwasiat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan inilah yang akan menjadi bekal terbaik kita, yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Yang mana ketakwaan ini salah satu contoh kecilnya adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Karena bagi orang-orang yang bertakwa banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Bagaimana seperti Allah firmankan, yang artinya bagi orang-orang yang bertakwa maka Allah akan berikan jalan-jalan untuk permasalahan-permasalahannya. Bagaimana bagi orang-orang yang bertakwa akan dipermudah urusan-urusannya. Maka dari itu mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah sejenak kita merenungkan sebuah pertanyaan yang sederhana namun sangat mendalam. Mengapa hingga hari ini Allah masih membangunkan kita dari tidur? Mengapa Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan bekerja, berkumpul dengan keluarga, bahkan mengizinkan kita melangkahkan kaki menuju rumahnya pada hari Jumat yang mulia ini? Padahal jika kita jujur kepada diri kita pribadi, betapa banyak nikmat yang Allah berikan justru kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Mata yang Allah anugerahkan terkadang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Telinga yang seharusnya mendengar ayat-ayat Allah justru lebih sering dipenuhi oleh ghibah.
dan perkataan yang sia-sia. Lisan yang semestinya digunakan untuk berzikir dan berkata yang baik, terkadang digunakan untuk berdusta, menyakiti hati saudaranya, atau mengadu domba. Hati yang Allah ciptakan agar penuh dengan cinta kepada Allah justru lebih sibuk mengejar akan dunia daripada merindukan perjumpaan dengannya. Namun meskipun demikian, Allah tidak langsung menghukum kita. Allah tidak serta-merta mencabut nyawa kita ketika sedang bermaksiat. Allah masih memberikan rezeki kepada kita, kesehatan dan kesempatan hidup. Mengapa? Karena Allah yang Maha Pengasih masih membukakan pintu taubat bagi hamba-hambanya. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan dan matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu taubat masih terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tadi adalah bukti betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ayat ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang merasa tidak pernah berbuat dosa, melainkan kepada mereka yang telah melampaui batas, yang merasa dirinya penuh akan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri memanggil mereka dengan panggilan dengan penuh kasih. Wahai hamba-hambaku, betapa lembutnya Allah meskipun kita sering melupakannya. Allah tidak akan pernah berhenti memanggil kita untuk kembali. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Sampai kapan kesempatan itu akan kita miliki? Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apakah Jumat ini adalah Jumat terakhir dalam kehidupan kita. Bisa jadi pekan depan nama kita bukan lagi tercatat sebagai jamaah yang ada di barisan atau di saf-saf masjid ini, melainkan sebagai jenazah yang disolatkan di tempat yang sama. Setiap hari kita mendengar kabar orang yang meninggal dunia. Ada yang masih muda, ada yang sehat, ada yang masih kuat, ada yang sedang bekerja, bahkan ada yang meninggal ketika sedang merencanakan masa depannya. Kematian tidak akan menunggu usia tua, tidak menunggu seseorang selesai membangun rumahnya, tidak menunggu anak-anaknya dewasa, dan tidak menunggu seseorang sempat mengucap, besok saya akan bertaubat. Ketika ajal datang, seluruh kesempatan telah berakhir. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap anak cucu Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi memberikan harapan bahwa Islam tidak pernah, bahwa manusia yang tidak pernah berdosa tetapi menjadi hamba yang segera kembali ketika terjatuh ke dalam dosa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu tipu daya terbesar setan bukanlah membuat manusia langsung menjadi orang yang kafir, tetapi membuat manusia menunda akan taubatnya. Setan membisikkan, engkau masih muda, nanti saja berubahnya. Ketika sudah dewasa, ia berkata lagi, tunggulah hingga mapan. Setelah mapan, ia berkata, nikmatilah dulu hidupmu. Hingga akhirnya kematian datang sebelum taubat itu dilakukan. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah masih ada sholat kita yang kita lalaikan?
Masih adakah pandangan haram yang belum kita tinggalkan? Masih adakah hubungan yang dimurkai Allah? Masih adakah Al-Quran yang berhari-hari bahkan berbulan-bulan tidak pernah kita buka? Jika semua itu masih ada dalam kehidupan kita, maka hari Jumat ini adalah kesempatan terbaik untuk memulai perubahan. Allah tidak meminta kita menjadi manusia yang langsung sempurna. Allah hanya meminta kita untuk kembali kepadanya dengan hati yang tulus, menyesali akan dosa-dosa yang telah berlalu, dan memperbaiki kehidupan kita sedikit demi sedikit. Sebab hamba yang paling dicintai Allah bukanlah yang tidak pernah melakukan dosa, melainkan yang selalu kembali kepadanya setiap kali ia terjatuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim kama qala Allah ta'ala fi Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum kita tutup khutbah kita, mari kita doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi hamba yang baik-baik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.